Nah, dampak ini kita bisa tahu ya, ada jangka pendek, ada jangka panjangnya juga. Nah, gimana sih mengetahui si A bisa dinyatakan gizi buruk atau gizi kurang? Nah, jangka pendeknya kita bisa lihat dari berat badannya ya. Kan setiap bulan ada pemantauan yang namanya posyandu itu. Jadi moms and dad harus nih wajib ya hukumnya sebenarnya untuk ikut posyandu 1 kali. Ya, 1 kali sebulan emang diadakannya. Nah, selain dari situ bisa dipantau dari rumah juga menggunakan berat badan, ya timbangan berat badan. Nah, untuk 2 kali dalam jangka 2 bulan, misal 2 kali ikut posyandu, terus ternyata dia tidak naik-naik nih. Nah, ini tuh harus konsultasi juga ke bidan atau ke ahli gizi nih. Kenapa? Karena bisa jadi agar masalahnya itu segera teratasi. Nah, untuk jangka pendeknya kita tak bisa mengetahuinya lewat berat badan itu. Oh, ternyata berat badannya turun-turun terus nih. Nah, kenapa? Ada apa nih? Nah, itu yang harus dipecahkan. Nafsu makannya turun, sakit, atau hal yang lain. Nah, itu ya yang harus dipecahkan. Nah, untuk jangka panjangnya, tumbuh kembang anaknya tetap bisa terganggu nih. Nah, bisa juga mengarah ke stunting. Stunting itu enggak tiba-tiba 1 bulan 2 bulan langsung stunting, tapi udah beberapa bulan dia gizi kurang, terus mengakibatkan bisa mengarah ke stunting. Jadi kalau stunting itu udah kayak kekurangan gizi sampai kronis gitu. Untuk tanda-tandanya sendiri, kalau untuk gizi buruk tuh ada 2 sebenarnya. Kalau di medis ya, ada yang namanya kwashiorkor, ada yang namanya marasmus. Aku jelaskan dulu yang marasmus. Nah, dia itu lebih banyak kehilangan massa otot yang biasanya anak-anak itu padat gitu ya kalau dipegang. Nah, itu tuh tinggal tulang dan kulit doang. Jadi kayak kisut gitu. Nah, terus pertumbuhan dia juga terhambat, berat badan kurang, tinggi badan juga kurang, terus kulitnya itu kering, rambutnya itu biasanya lebih ke rapuh gitu, gampang rontok atau jarang. Ya kan? Ada yang rambutnya lebat, hitam. Nah, itu tuh rambut sehat. Tapi kalau ini rambutnya jarang, terus bisa jadi kemerahan warnanya ya. Terus habis itu dia terlihat lebih, mukanya tuh terlihat lebih tua daripada seusianya, tidak berenergi, terus tampaknya itu nggak bersemangat gitu, lesu terus. Nah, terus kalau yang kwashiorkor, dia itu sama, rambutnya juga mengarah ke rambut jagung. Tahu kan rambut jagung kayak gimana? Nah, kayak gitu. Terus perbedaan yang paling mencolok itu antara marasmus dan kwashiorkor itu perutnya membesar kalau yang kwashiorkor. Kenapa perutnya membesar? Itu bukan karena dia gendut ya, tapi karena ada penumpukan cairan atau istilahnya edema. Ada edema di perut, biasanya di kaki atau di punggung. Beberapa pemeriksaan yang biasanya kita bertim ya kalau kunjungan kayak gitu, ada bidan setempat yang bidan desanya, terus abis itu ada dokter sama ahli gizinya. Nah, itu kunjungan rumah. Oh bener nih, berarti gizi buruk. Kalau dia bisa dirawat jalan, biasanya kalau dirawat jalan itu dia nafsu makannya masih bagus. Oh, jadi nggak apa-apa nih, rawat jalan aja. Kita setiap 1 sampai 2 minggu, 1 atau 2 minggu sekali ahli gizinya kunjungan ke rumahnya untuk udah bener belum nih makannya. Biasanya dikasih, kalau kita dikasih pemulihan ya, susu pemulihan. Nah, itu udah bener dimakan apa enggak sama bayinya ini, si balitanya. Terus habis itu ya kita monitoring lah selama sampai dia terbebas, dinyatakan tidak gizi buruk lagi kayak gitu. Nah, untuk yang rumah sakit biasanya dia nafsu makannya tuh udah turun, udah nggak ada nafsu makan, dia udah lemes. Nah, ada edema juga di
badannya kayak gitu.